Presiden Amerika Donald Trump membuat pernyataan bahwa akan mengirimkan masyarakat atau penduduk Gaza ke Indonesia selama gencatan senjata terjadi ya teman-teman ya. Waduh. Kalau sampai terjadi mau ditaruh di mana? Dan kira-kira apakah pemerintah Indonesia menyetujui hal tersebut ya teman-teman ya? Apakah tidak ada tempat lain? Kenapa harus Indonesia? Apakah itu menjadi solusi satu-satunya ya? Atau kalau misalnya gencatan senjatanya diberhentikan, jadi tidak usah terjadi pengungsian seperti itu kan mungkin bisa jadi solusi juga ya teman-teman ya. Tetap di channel ini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa gue pengen bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Lagi-lagi Presiden Amerika selalu melakukan gebrakan yang bikin panik seluruh dunia. Nah, kali ini bikin panik Indonesia karena dia buat pernyataan katanya sebanyak 4.000 penduduk Gaza akan dikirim ke Indonesia selama gencatan senjata terjadi. Waduh, kita dengar pernyataannya, tentu saja nanti kita baca komentar-komentar netizen dan juga komentar-komentar dari pemerintah Indonesia ya teman-teman ya. Donald Trump memiliki kebijakan baru selesai dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat pada Senin 20 Januari 2025. Pasalnya Donald Trump disebut ingin memindahkan sebagian warga Gaza ke Indonesia selama gencatan senjata. Dikutip dari The Jerusalem Post, hal itu disampaikan utusan Donald Trump untuk Timur Tengah, yakni Steve Witkoff pada Minggu 19 Januari. Ia mengatakan Trump ingin merelokasi setidaknya 2 juta warga Gaza ke Indonesia. Hal itu dilakukan agar Gaza dapat dibangun setelah porak-poranda karena perang dengan Israel. Selain itu, rencana relokasi warga Gaza ke Indonesia disebut sebagai upaya Trump untuk mempertahankan gencatan senjata Israel-Hamas. Aduh, ternyata bukan 4.000 ya teman-teman ya, 2 juta. Ini captionnya begini nih ya tuh. Donald Trump ngide nih ya, pindahkan 2 juta warga Gaza ke RI ya. Waduh, dengan alasan akan membangun Gaza setelah porak-poranda ya teman-teman ya. 2 juta. Kira-kira misalnya udah ke Indonesia banyak yang nyaman sih kayaknya ya. Pada males pulang lagi ke sana gitu. Kita lihat ada sekian ribu komentarnya ya tuh. Bukan kebijakan tapi politik itu menguasai Palestina seutuhnya. Kita lihat ada 29 balasannya di bawah nih ya tuh. Bisa jadi. Nah itu kok bisa ya berhak begitu? Emang dia presiden Palestina ya tuh, betul katanya. Betul juga Cok. Kita lihat lagi di bawahnya tuh ya. Orang-orang Gaza nggak bakalan mau dipindah, mereka cinta tanah airnya. Tuh ya tuh. Aku yakin Donald Trump pengen tahu sampai gimana kecintaan warga Indonesia sama warga Palestina. Karena selama ini Indonesia sangat membela Palestina. Tuh ya tuh. Indonesia tidak mau diatur oleh negara manapun termasuk Amerika. Kita lihat lagi di bawahnya tuh ya. Kita terima, setelah itu orang Palestina kita suruh pulang dengan membawa senjata. Nggak semudah itu ya. Kita lihat lagi ada videonya nih ya. Tuh kita lihat nih. MUI tolak relokasi warga Gaza ke Indonesia. Kita lihat beritanya ini. Donald Trump berencana merelokasi penduduk Gaza ke Indonesia. MUI dengan tegas menolak rencana Trump tersebut. MUI punya alasan terhadap sikap penolakannya. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim menyebut, rencana relokasi tidak masuk dalam poin gencatan senjata. Prof. Sudarnoto juga menyebut bahwa pemindahan penduduk Gaza sama saja pengusiran secara halus. Menurut Prof. Sudarnoto, rencana itu merupakan target Amerika dan Israel untuk menguasai Gaza seperti tahun 1948. Relokasi yang direncanakan sama saja pengusiran warga dan merupakan bentuk genosida. Menurutnya, Israel merupakan negara yang sering melakukan pengkhianatan. Oh, jadi Ketua MUI juga udah nggak setuju. Beliau bilang katanya itu bisa jadi itu salah satu politik, pengen memindahkan dan menguasai Gaza sepenuhnya. Bener kata netizen tadi ya teman-teman. Ini ada 2.744 komentarnya ya. Yang harus pergi adalah Zionis dari Palestina ya. Bukan rakyat Palestina yang direlokasi ke luar Palestina. Lawak emang si Trump. Nah, ya bener nih ya tuh. Penduduk Gaza tidak akan meninggalkan tanah kelahirannya. Ya kita lihat lagi ya. Israel saja direlokasi karena mereka hanya pendatang ya tuh.
ternyata cintanya hanya di bibir saja. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sama Trump nih ya, kata-kata ini ya tuh. Netizen yang seperti ini nih ya. Rohingya diterima, kenapa warga Palestina ditolak ya? Rohingya datang tiba-tiba langsung ke Aceh ya, ke pesisir laut gitu kan. Gimana cara mulanginya, kagak mau juga dipulangin, tapi memang udah disediain tempat juga di sini sih ya, teman-teman ya. Kita lihat video yang lain dah. Itu salah itu. Karena kita bisa melihat kondisi di sana, orang mencintai negerinya kok disuruh keluar. Tunggu. Nih ada Hilmi Firdausi itu ya. Kita lihat tweetannya ya tuh. Trump berencana memindahkan 2 juta warga Gaza ke negeri-negeri Muslim, salah satunya Indonesia. Hehe, enak aja ya. Sudah berkorban begitu banyak, terus mau diusir dari tanah air mereka sendiri. Kalau nggak bisa menang lawan para pejuang, mendingan mundur aja, lalu kembalikan hak-hak mereka. Sesimpel itu. Oh, ini mungkin salah satu usaha untuk menang juga nih dengan cara seperti ini ya, teman-teman. Kita lanjut ini komentarnya Pak Helmi Firdaus nih ya, teman-teman nih. Apalagi sudah gencatan senjata. Kan harusnya bisa dilibatkan dalam perbaikan di sana, bukan dijauhkan, apalagi ke Indonesia. Ada yang lebih dekat, kalau bicara lebih dekat. Saya ingin mengurai dari bahwa dalam pemerintahan itu kembali kepada kemaslahatan. Bukan hanya sekedar kita menunjukkan kebaikan kita di mata dunia. Maslahatnya apa? Pasti damai. Sekarang sudah ada gencatan senjata. Nah, kalau sudah damai kan berarti nggak ada bom. Tapi yang sering melanggar itu dalam perjanjian adalah Israel. Kemudian orang semua menjadi rahasia umum, dan umumnya rahasia bahwa senjata dari Amerika. Ini bukan suudzon, ada bukti. Mungkin nanti Prof. Hikmahanto bisa menjelaskan hal ini ya, lebih kompeten daripada saya. Ini bukan suudzon, sudah ada fakta kok masih suudzon gitu loh. Nah, kalau bicara umumnya maslahatnya, kalau masyarakat diajak bersama-sama membangun di sana, itu lebih baik. Mereka rela kok mau balik, yang penting jangan dibom. Gimana Israel jangan ngebom lagi, patuhi terhadap perjanjian itu. Yang ketiga, mana yang lebih dekat jauh-jauh ke sini, ke Indonesia? Yang lebih dekat sana ke Yordan, lebih dekat ke sana umpamanya tadi Qatar umpamanya. Jadi pada ke Indonesia kok jauh-jauh ke Indonesia? Kita cukuplah membantu orang itu di tempatnya, tidak dicabut. Itulah yang kita lakukan di Indonesia, sepenuhnya mendukung kemerdekaan. Kalau mereka pergi ke sini ngapain didukung kemerdekaan? Sudah nggak ada tanah airnya kok. Jadi mari kita berpikir realistis. Tepuk tangan mahasiswa, bener banget ya. Mari kita berpikir realita dan realistis, kata si bapaknya ya, teman-teman ya. Kalau memang mau bantu memperbaiki, ya udah biarkan mereka di sana. Mereka juga mau membantu, ikut bahu-membahu memperbaiki negaranya. Bukan malah disuruh pergi. Itu kayak seolah pengusiran secara halus ya, teman-teman ya. Kalau misalnya dia udah pergi ke negara lain, buat apa dia merdeka? Kan dia udah nggak di negaranya. Nah, ini bener banget ya, teman-teman ya. Memang ya agak kocak si Trump ini ya, teman-teman. Kita lihat ada 52 balasannya ya, tuh ya. Itu Sumonik ditemani Gus Rofi, ternyata pembela pik-pik pantesan mereka pro apa sih ya tuh. Iya bener pisan tuh. AS dulu penduduk aslinya bangsa India yang step by step di genocide, pendatang moyangnya Trump, Zionis juga, pendatang nggak lucu, penduduk asli Palestina diusir pendatang. Betul banget Bapak, tuh betul ya. Kita lihat ke bawah lagi, emot-emot semua ini agak panjang nih ya. Yang hadir orang yang sama di The Kasus P2 PIK 2 nih ya. Sekarang nongol mendukung apa yang rencanakan Mama Rica. Jujur orang dibayar oleh kelompok sama dengan kasus PKN 2. Apa sih ya? Kan mau perbaikan. Indo kan saudara sama Palestina, terima aja. Enggak gitu konsepnya. Kita ngebantu, tapi lebih ke memikirkan kemaslahatannya. Kalau misalnya kita ngebantu, dibawa semua ke negara kita, kira-kira negara kita udah sanggup belum untuk menerima 2 juta dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda? Itu lebih ke situ ya berpikirnya ya teman-teman. Kalau kita mau ngebantu, ya kita bisa membantu tenaga atau membantu material ke sana untuk membangun negaranya. Gitu kira-kira ya. Berpikirnya seperti itu. Ya, ini berpikirnya agak-agak bagaimana ini ya? Tuh julid komentarnya tuh. Yang sebelahnya Monik itu orang apa ya? Kok apa sih? Dukung opsinya Trump. Oke, kita lihat lagi nih. Ada video apa lagi ya teman-teman ya? How confident are you, Mr. President, that you can keep the ceasefire in Gaza and conclude the 3 phases of the deal? I'm not confident. That's not our war; it's their war. But I'm not confident. But I think they're very weakened on the other side.
Do you support the two-state Gaza, boy, I looked at a picture of Gaza. Gaza is like a massive demolition site. That place it's really got to be rebuilt in a different way. Do you plan to help in rebuilding Gaza? I might. You know, Gaza is interesting. It's a phenomenal location. On the sea, best weather. You know, everything's good. It's like some beautiful things could be done with it, but that's very interesting. But Oke teman-teman, pertanyaan dari sini banyak, apakah Anda benar-benar tidak bisa mencegah gencatan senjata di Gaza? Ya ini bukan perang kita, ini perangnya mereka. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma pengen membantu memperbaiki atau membangun Gaza dengan cara yang berbeda. Emang agak lain cara-caranya ya, Wak, ya, yang ini nih ya. Tuh, jadi dia bilang katanya memang Gaza itu tempat yang indah, semuanya indah, lautnya. Waduh, udah sir nih kayaknya sama Gaza ya. Kita lihat komentarnya, ada 2463 komentarnya tuh. Mereka sudah kewalahan menghadapi umat Islam. Penuh teka-teki Mr. Trump. Semoga warga Palestina selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tuh, Zionist is really unknown, is a nation that likes to break its promises. They are a nation with the worst character in the world, better not to accept than anywhere on this earth. Oke, ini bahasa Inggris apa sih artinya ya kayak itu? Anda sopan, kami curiga. Paling relate sini ya kak ya tuh. Di balik kalimat itu ada sejuta rencana-rencana yang tidak kita ketahui. Memang netizen Indonesia ini jeli banget ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan sih pemerintah kita tegas. Kalau misalnya banyak yang nggak setuju, kalau gue secara pribadi pun nggak setuju kalau misalnya 2 juta penduduk Gaza ditampung di Indonesia. Kita mau jadi apa? Sementara kita juga masih apa ya, banyak yang harus dibenahi, ditambah lagi dengan kedatangan 2 juta orang dengan budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, tentu saja akan menjadi masalah baru buat negara kita. Jadi kemaslahatannya di mana? Ini ngebantu atau apa ya gitu kan ya ceritanya ya teman-teman ya. Dan di sini gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget temuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.